Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, seorang yang saleh mempunyai saudara yang tempat tinggalnya sangat jauh. Karena itu jarang sekali ia bisa mengunjunginya. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, ia datang mengunjunginya, tetapi tampak rumahnya tertutup. Maka ia mengetuk pintunya dan mengucap salam. Terdengar suara yang keras dan tajam seorang wanita dari dalam rumah, yang mungkin istrinya. "Siapa?" Ia berkata, "Aku saudara suamimu, datang dari jauh untuk menjenguknya." Tanpa membukakan pintu, terdengar suaranya yang keras lagi. Ia masih pergi mencari kayu. Semoga saja Allah tidak mengembalikannya lagi ke sini. Kemudian masih diteruskan dengan berbagai macam caci maki kepada saudaranya itu. Ia hanya bisa geleng-geleng kepala mendengarnya. Ia tahu betul bahwa saudaranya itu juga saleh seperti dirinya, karena memang begitulah kedua orang tuanya dahulu mendidiknya. Segala macam umpatan dan cacian itu mungkin salah sasaran kalau ditujukan kepada saudaranya itu. Ia memutuskan untuk menunggu dan tidak beberapa lama saudaranya itu datang. Saudaranya itu memang mencari kayu, tetapi ia tidak membawanya sendiri. Seekor harimau yang cukup besar berjalan di belakangnya sambil menggendong kayu tersebut. Setelah kayu diturunkan dari punggung sang harimau, saudaranya itu berkata, "Pergilah, semoga Allah memberkahi dirimu." Harimau itu berlalu pergi dengan patuhnya, dan pemandangan itu membuatnya terkagum-kagum. Tampaknya saudaranya itu telah mencapai makam yang cukup tinggi di sisi Allah, hingga mempunyai karamah bisa memerintahkan binatang buas. Saudaranya itu mengajaknya masuk dan meminta dengan lemah lembut kepada istrinya untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Sang istri memenuhi perintahnya dengan sikap yang kasar, dan mulutnya tidak henti-hentinya mengomel. Sebaliknya, ia melihat saudaranya itu hanya diam dan terlihat sangat lapang. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sama sekali tidak ada sikap marah dan tersinggung dengan perkataan istrinya yang sangat menusuk perasaan. Bahkan tampak sekali saudaranya itu nyaman dan bahagia dengan keadaannya. Karena itu ia urung untuk menanyakan keadaan rumah tangganya seperti keinginannya semula. Dengan keadaan seperti itu, ia tidak ingin berlama-lama untuk tinggal. Ia pamit pulang, tetapi sepanjang perjalanan tidak habis-habisnya ia memikirkan keadaan saudaranya itu. Di satu sisi ia mempunyai karamah yang begitu mengagumkan, tetapi di sisi lainnya ia menghadapi sikap istrinya yang begitu buruk. Beberapa tahun berlalu dan tidak bertemu, ia datang lagi mengunjungi saudaranya itu. Sampai di rumahnya yang tampak tertutup, ia mengetuk pintunya dan mengucap salam. Maka terdengar suara seorang wanita yang mungkin adalah istri saudaranya itu. "Siapa?" Kali ini suara itu begitu lembut dan santun, sangat berlawanan suara wanita bertahun sebelumnya. Ia berkata, "Aku adalah saudara suamimu, datang dari jauh untuk menjenguk keadaannya." Suara santun wanita itu terdengar lagi. "Selamat datang, suamiku sedang mencari kayu di hutan. Silakan untuk menunggu, tetapi mohon maaf aku tidak bisa membukakan pintu hingga suamiku pulang." Ia berkata, "Tidak mengapa, biar saja aku menunggu di luar." Kemudian ia terlibat pembicaraan singkat lewat pintu yang tertutup, dan istri saudaranya itu memuji-muji kebaikan dan kesalehan suaminya itu setinggi langit, dan menyatakan rasa syukurnya karena bisa menjadi istrinya. Tidak lama kemudian, saudaranya itu datang, tetapi yang mengherankannya tidak ada harimau yang membawakan kayunya seperti dahulu. Ia memikul sendiri tumpukan kayu tersebut. Tampak kelelahan dan keringat mengalir di wajahnya, tetapi masih dengan kelapangan dan rasa bahagia yang sama seperti bertahun sebelumnya. Mendengar suaranya itu, sang istri langsung membuka pintu dan menyambut kedatangannya dengan santun dan hormatnya. Saudaranya itu mengajaknya masuk, dan ternyata makanan telah terhidang. Bahkan mereka langsung menyantap makanan yang disediakan istrinya tersebut.
Sambil makan ia berkata, "Wahai saudaraku, apakah yang terjadi? Apakah engkau telah kehilangan karamahmu yang dahulu?" Masih dengan kelapangan hati dan pancaran rasa bahagia yang sama seperti bertahun sebelumnya, saudaranya itu berkata, "Wahai saudaraku, dahulu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan istri yang cerewet dan rendah akhlaknya kepadaku, dan aku ikhlas menerimanya. Karena kesabaranku menghadapinya, maka Allah mendatangkan harimau untuk membantuku. Beberapa bulan yang lalu istriku yang cerewet itu meninggal, dan sejak itu pula harimau itu tidak membantuku lagi, dan aku harus memikul sendiri kayu-kayu itu. Namun demikian, Allah tetap memberikan karamah lainnya kepadaku, yakni istri yang cantik dan masih muda, serta sangat baik akhlaknya dan tekun ibadahnya." Di dalam riwayat lain disebutkan, saudaranya yang saleh itu adalah seorang pandai besi. Ia mencari kayu untuk membakar besi-besi yang diolahnya. Ketika ia masih beristri yang cerewet dan ia bersabar atasnya, bukan hanya harimau yang membawakan kayunya, tetapi ia memegang besi yang dibakarnya langsung dengan tangannya. Tetapi ketika Allah telah menggantikannya dengan istri yang soleha, cantik, masih muda dan berakhlakul karimah, ia harus memegang besi yang dibakarnya dengan penjepit. Kalau tidak, tangannya akan melepuh. Demikianlah kisah tersebut. Semoga dengan kisah tersebut dapat kita ambil manfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.